Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Misteri Adventure. Dan dalam kesempatan kali ini, saya Mizan Arman akan membacakan kisah misteri yang berjudul Hantu 1 Triliun. Kita akan memasuki part yang ke-8. Daripada berlama-lama, yuk mari kita langsung menuju ke ceritanya. Setelah aku dari takziah di belakang rumah mertua Joko, kami bertiga kemudian menuju ke rumah Mbak Salman. Waktu yang perlu ditempuh saat itu sekitar kurang lebih 6 jam dari rumah Joko. Sampai akhirnya kami sampai di rumah Mbak Salman. Kami memacu kendaraan Tono dengan kecepatan sedang. Dalam perjalanan itu, kita hanya mampir sekali untuk mengisi bahan bakar mobil iritnya Tono. Sesampainya di rumah Mbak Salman, mobilku parkir tepat di depan rumah Mbak Salman. Waktu itu malam sudah mulai datang. Kami bertiga pun langsung turun dari mobil menuju ke rumah Mbak Salman. Saat hendak ku ketuk rumah kayu sederhana itu, terlihat lampu ruang tamunya dimatikan, tapi ku coba tetap mengetuknya. Aku mencoba berulang kali tapi tiada jawaban. Sedang Tono dan Imron menungguku dengan duduk di kursi bambu panjang di teras Mbah Salman. Mereka dengan santai duduk di atas kursi panjang dan mereka mulai membakar rokoknya bersama. Saat tidak ada jawaban dari rumah, akhirnya aku mengira bahwa Mbah Salman tidak ada di rumah. "Ton, kamu tunggu aku sebentar di sini," perintahku. "Iya, Mas," jawab Tono sambil menikmati udutnya. Aku pergi melangkahkan kakiku menuju ke sebelah rumah Mbah Salman. Rumah yang kata Mbah Salman dulu adalah rumah anaknya. Di sini aku memberanikan diri mengetuk rumah terbuat dari papan kayu itu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Salam dari dalam rumah itu. Beberapa saat kemudian ada sosok perempuan membukakan pintu dari dalam rumahnya. Terlihat perempuan itu masih muda dan berbusana muslim berwarna merah. Mbak Salmannya ada?" tanyaku dengan sopan. "Ada perlu apa, Mas?" jawab perempuan itu. "Ada perlu sedikit dengan Mbak Salman, Mbak." "Loh, memangnya di rumahnya tidak ada orangnya?" tanya perempuan itu. "Enggak ada, Mbak. Saya sudah berulang kali mengetuk rumahnya, tapi tidak ada jawaban, Mbak." "Oh, paling masih di rumahnya Mbak Rani, keponakannya itu, Mas. Ayo, aku antar ke rumahnya saja." Malam itu aku dan perempuan muda itu menuju ke rumah keponakan Mbah Salman yang bernama Rani. Kami menyusuri jalan yang belum beraspal dan gelap, tapi masih terlihat samar-samar jalanan itu. Setelah aku berjalan beberapa saat, ternyata rumah keponakannya ada di gang sebelah rumah Mbah Salman. Terlihat Mbah Salman dari jauh duduk di teras. Mbah Salman di situ duduk ditemani satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Aku dengan santai mendekat ke rumah berwarna hijau dan berlantai keramik putih itu. "Mas, bulu kuduku kok berdiri semua ya?" celetuk wanita yang mengantarkanku ke Mbah Salman. "Dingin mungkin, Mbak, hawanya malam ini," jawabku untuk menenangkannya. Waktu kami berjalan mendekat, ada sesosok bayangan hitam besar seperti raksasa sedang duduk di rumah itu.
Waktu itu aku sengaja tak menghiraukannya. Aku tetap melangkah menuju ke tempat Mbah Salman berada. Meski aku merasa diawasi oleh bayangan hitam itu. Karena tujuanku sama Mbah Salman untuk membereskan masalah Ane. "Assalamualaikum Mbah." Salamku dari jauh dan berjalan menuju ke Mbah Salman. "Waalaikumsalam. Nak Umar dari mana?" tanya Mbah Salman. "Dari rumah Mbah," jawabku dengan menjabat tangan sama kedua orang di kanan kirinya Mbah Salman. "Silahkan, mari duduk sini Mas," kata Mbah Salman. Aku langsung duduk di kursi kayu yang disediakan oleh Mbah Salman. Seketika itu juga perempuan muda yang mengantarkanku langsung pamit kembali ke rumahnya. Selang beberapa menit, ada sosok gadis yang pernah kulihat minggu lalu. Dia keluar membawa minuman kepada kami yang berada di teras, seakan dia tahu akan kedatanganku. "Loh, Mas, sampean ini yang menolongku waktu di halaman masjid itu toh?" tanya gadis tadi. "Iya Mbak, sampean ini Rani keponakannya Mbah Salman yang nabrak aku dan Mbah Salman di halaman masjid." "Iya Mas," jawab wanita cantik itu. "Iya Nak Umar, ini Rani yang aku ceritakan kepada sampean itu," sahut Mbah Salman. "Oh iya ya." Setelah menikmati hidangan minuman hangat, aku diajak Mbah Salman ke rumahnya. Karena tidak enak berbicara masalahku di rumah orang lain, tepatnya di rumah keponakannya. Sampai di terasnya Mbah Salman, Imron dan Tono langsung menjabat tangan Mbah Salman. Malam itu kami bertiga dipersilahkan masuk ke ruang tamu Mbah Salman. Di situ kita duduk berempat di ruang tamunya yang masih ditemani dengan kitab-kitab tua khas Mbah Salman. "Sebenarnya ada apa Mas Umar ke rumah Mbah lagi?" tanya Mbah Salman penasaran. "Aku masih bingung Mbah mencari teka-teki penjelasan Mbah Salman minggu kemarin," jawabku. "Kalau mencari jawaban, aku sudah bilang tidak bisa memberi jawaban Nak, karena Mbah hanya memberi penjelasan saja," jawab Mbah Salman. Setelah itu Mbah Salman masuk ke dalam rumahnya, mengambil kendi air putih atau teko terbuat dari tanah liat yang dibakar, dan 4 gelas dari bambu. Dan Mbah Salman kembali duduk bersama kami di ruang tamunya. "Kalau mencari jawaban Nak, lebih baik kamu menyendiri jika menghadapi masalah besar. Contohnya saja Nabi kita pada waktu beliau kebingungan atas masalah umatnya. Waktu itu kan beliau beruzlah untuk mencari jawaban atas masalah yang dihadapinya," kata Mbah Salman. "Maksudnya aku harus menyendiri di gua gitu toh Mbah?" tanyaku. "Kira-kira begitu Nak. Karena Umar mau mencari jawaban atas masalah besar yang dihadapi." "Lah kalau beruzlah di sini di mana Mbah?" "Ada sebuah gua kecil Nak di bukit, tepatnya di selatan desa ini. Kira-kira 10 kilometeran lah dari desa ini." "Oh ya sudah Mbah, besok saya akan memulai mencari jawaban dengan cara petunjuk Mbah Salman." Akhirnya malam itu kami bertiga bermalam di rumah Mbah Salman. Malam itu Tono dan Imron tidur di kamar tamunya Mbah Salman, sedang aku tidur di ruang tamu sendirian. Keesokan harinya setelah kami melakukan ritual wajib kami kembali berkumpul di teras Mbah Salman. "Mbah, kira-kira siapa yang tahu tempat itu?"
Tanyaku. Kamu nanti pasti tahu, nak. Sejenak Mbah Salman memberi penjelasan dan gambaran tentang tempat tujuanku itu. Pagi itu aku memutuskan langsung berangkat menuju tempat yang dideskripsikan oleh Mbah Salman. Aku diantar oleh Tono dan Imron sampai di lereng gunung. Aku sendiri membawa beberapa baju dan bekal untuk beberapa hari tinggal di gua itu. Ton, lu pantau Ane. Jika ada apa-apa cepat jemput aku di sini, pintaku. Iya mas, beres. Tadi aku telepon Mas Andi, katanya masih aman kondisi Mbak Ane. Jawab Tono. Sip, aku berangkat dulu, semoga dapat jawaban. Doakan ya. Iya mas, hati-hati. Jawab Tono dan Imron. Aku berjalan melewati jalan setapak yang disebut oleh Mbah Salman sesuai ciri-cirinya. Perjalanan yang kutempuh dengan jalan kaki itu memakan waktu sekitar 4 jam. Bukit itu terlihat jarang ditumbuhi pepohonan, tapi masih mengungkapkan identitasnya sebagai hutan. Aku berjalan di atas jalan setengah berbatu licin. Setelah sekian lama aku berjalan, akhirnya aku sampai pada tempat yang sesuai gambaran Mbah Salman. Mulut gua itu kecil, hanya berbentuk setengah lingkaran, kira-kira berdiameter 150 cm. Setelah itu aku masuk ke dalam gua dan membersihkannya. Gua itu tidak panjang juga sebenarnya. Panjangnya sekitar 2 meteran, seperti cekungan kecil berbatu dan cukup untuk berteduh beberapa orang. Di siang itu aku membersihkan dulu tempatnya sebelum aku tinggali untuk sementara waktu. Karena dalam gua terdapat beberapa kotoran hewan dan tumbuhan yang kering. Hari pertama selama sehari semalam aku hanya duduk berdiam diri di dalam gua itu. Tentunya aku pasrahkan jiwa dan raga ini kepada pemiliknya. Aku bermunajat dan beribadah sepanjang waktu dalam tempat itu, disertai puasa. Saat malam, hanya suara-suara hewan yang saling bersahutan, memainkan lagunya di malam hari, diiringi dinginnya malam yang menusuk kulit. Di siang hari, kondisi di dalam gua sedikit terasa pengap, karena gua itu sedikit lembab dan tidak ada ventilasi udara satupun kecuali mulut gua satu-satunya pintu untuk keluar. Hari kedua, hari itu sama dengan hari pertama kondisinya. Selama sehari semalam aku juga belum mendapat jawaban apapun dari Sang Pencipta. Hari ketiga, saat siang hari aku dikagetkan ada beberapa orang yang datang. Mereka memakai jubah putih dan memakai ikat kepala surban putih. Mereka berjumlah 3 orang berwajah cerah dan rupawan. 2 orang berusia sekitar 30 tahunan. Sedang yang satunya sosok ini pernah aku kenal, tapi aku lupa siapa sebenarnya mereka. Assalamualaikum. Salam dari pimpinan rombongan ini, disertai bau harumnya yang cepat memenuhi gua kecil ini. Waalaikumsalam, jawabku, disertai tanganku menjabat tangan mereka bertiga. Setelah itu aku mempersilahkan mereka masuk ke dalam gua yang hanya untuk kita berempat. Ku persilahkan mereka duduk di atas sajadah dan sarungku sebagai alasnya. Aku sendiri duduk di tanah berbatu di dalam gua itu. Sampai 3 hari itu aku masih melakukan ritual puasa sebagai caraku berserah diri kepada Sang Pencipta dan memohon jawaban atas masalah besarku. Ada apa? Kok bisa sampai di sini bapak-bapak ini? Tanyaku yang heran kepada mereka. Aku tahu apa yang sedang kamu hadapi, Mar. Jawab pimpinan rombongan ini. Gimana maksudnya, Pak? Tanyaku heran. Iya, kamu sedang menghadapi masalah dengan Raja Leyak besutan calon arang, jawabnya. Iya betul, jawabku.
Setelah itu pimpinan rombongan ini mengeluarkan sesuatu berupa benda yang tampak usang. Benda itu tampak selongsong dan pegangan tangannya terbuat dari besi hitam, pangkalnya sedikit berbengkok untuk penahan pegangan sedang ujungnya bercabang. Ini sebagai jawaban atas permintaanmu selama ini. Panggil saja dia sebagai cahaya. Tancapkanlah dulu benda ini ke tanah yang suci, karena semua makhluk hidup pasti akan mati. Tanah pasti akan kembali ke tanah, karena leyak itu asalnya juga dari manusia, dan manusia itu asalnya dari tanah. Jelasnya. Terima kasih Pak atas semuanya. Jawabku. Cahaya itu akan menyatu dengan dirimu nantinya. Dia akan bermanfaat saat kau membutuhkannya. Setelah dua tanganku menerima benda itu, perlahan-lahan cahayanya memudar di tanganku. Bertawasullah kepadaku, semua gurumu yang lain, dan kepada penghulu umat terakhir ini, jika engkau merasa dalam keadaan darurat. Jelas orang ini. Iya, jawabku dengan setengah menundukkan kepala di hadapan mereka bertiga. Assalamualaikum. Salam pimpinan rombongan ini. Setelah itu mereka berdiri berbalik badan berjalan keluar dari gua kecil ini. Mereka bertiga berjalan ke arah kanan dari pintu gua. Aku yang sedikit melirik dari tubuhku yang sudah setengah menunduk. Kakiku berjalan mengikuti mereka untuk mengantar sampai di depan gua. Sesampainya aku di luar pintu gua, kepalaku menoleh ke kanan, tapi pemandangan yang terlihat mereka bertiga sudah tidak ada. Saat itu aku bingung, padahal jalan setapak ini berbelok dan bisa dilihat dari atas bukit serta sangat jauh dari perkampungan. Seumpama lari pun mereka masih terlihat, tapi tiba-tiba mereka sudah menghilang. Ah, biarin saja. Toh ini juga masih siang. Mana mungkin ada setan di siang hari. Saat itu aku langsung kembali ke dalam gua kecil, membereskan semua barang-barangku seakan sudah menerima jawaban yang aku minta dari Sang Maha Kuasa. Siang itu juga aku putuskan kembali ke rumah Mbah Salman dengan berjalan kaki. Memang waktu pencarian jawaban itu aku tidak membawa alat komunikasi apapun karena biar tidak ada yang mengganggu, serta berniat pasrah berserah diri kepadanya secara total. Sesampainya di rumah Mbah Salman waktu sudah malam. Di sini aku melihat Tono dan Imron sedang menunggui Rani yang sedang takut dan menangis di ruang tamu Mbah Salman. Sedang ibunya memeluk Rani, bapaknya dan Mbah Salman juga mencoba menenangkannya. Aku yang berdiri di depan pintu bingung ada kejadian apa yang sebenarnya malam ini. Assalamualaikum, salamku. Waalaikumsalam, jawab mereka semua yang ada di ruang tamu, termasuk Rani yang masih menangis terseduh-seduh. Loh, Mas Umar kok sudah pulang? Tanya Mbah Salman. Gimana Mas, sudah dapat jawaban? Sahut Imron. Iya, sudah, jawabku kepada Imron dan Mbah Salman. Aku yang berdiri di depan pintu langsung mengambil tempat duduk di samping Mbah Salman. Rencanaku saat itu juga aku mau kembali pulang untuk menyelesaikan urusan dengan sang leak, tapi rencana itu tidak sesuai dengan harapanku. Nak Umar, coba Nak Umar tolong Mbah, bantu Mbah menyelesaikan apa yang terjadi kepada keponakanku Rani ini, pinta Mbah Salman. Iya Mbah, memang apa yang habis terjadi Mbah? Rani habis dikejar pria besar berbulu
seperti waktu Nak Umar kemari dulu. Di sini aku merasa tidak enak untuk menolak permintaan Mbah Salman, karena dari beliau jugalah aku mendapat pencerahan dan jawaban dari masalah besarku. Saat itu aku sudah mulai curiga akan dihadapkan dengan masalah Rani, karena kemarin pada waktu pertama kali datang, aku melihat sosok bayangan hitam duduk di atas rumah Rani. Malam itu aku mengajak mereka semua yang berada di ruang tamu Mbah Salman menuju ke rumah Rani untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya. Aku berjalan menuju rumahnya Rani dan terlihat dari jauh sosok yang sama seperti waktu aku pertama ke rumah Rani. Hawanya kok nggak enak ya mas? Bulu kuduku mulai berdiri mas, celetuk Imron yang berjalan di sampingku. Iya Pron, habis hujan di sini, sahut Tono di belakangnya Imron. Sesampainya di rumah Rani, kami langsung menuju di ruang tamu. Rani langsung duduk di kursi tengah dan orang tuanya mendampinginya. Imron yang penasaran tapi takut hanya berdiri di pintu ruang tamu. Aku duduk tepat di depan Rani didampingi Mbah Salman dan Tono. Sebenarnya awal kejadiannya kenapa Mbak Rani kok bisa jadi seperti ini? Tanyaku mulai pembicaraan di ruang tamu. Awalnya dulu Pak, setelah saya lulus SMA, saya kerja di sebuah pabrik. Waktu itu saya masih sangat muda, saya masih ingin membahagiakan orang tua. Di umur yang belia itu, saya ditembak cowok dan langsung mau melamarku Pak. Tapi aku saat itu, aku masih muda Pak, dan aku masih ingin bersenang-senang dahulu. Saat itu secara spontan saya menolak secara kasar dan memaki-maki dia dengan kata-kata yang tidak pantas di depan umum. Cerita singkat Rani. Oh, jadi begitu, sahutku. Setelah itu Pak, ini dimulai saya umur 22. Saya mulai pacaran sekitar 3 bulan dan mau menikah di bulan keempat. Karena waktu itu saya pikir sudah saatnya untuk menikah dan keinginan orang tua yang ingin memiliki cucu. Tapi waktu itu tidak ada hujan, tidak ada angin. Tiba-tiba secara mendadak pertunangan saya dibatalkan secara sepihak sama pacar saya dan keluarganya. Kejadian semacam ini sampai saya sekarang umur 39 sudah sering terjadi kepadaku Pak. Aku sendiri sudah tidak bisa menghitung lagi berapa kali orang yang mau menikahi aku selalu gagal dan gagal. Saat itu Rani mulai sedih dan menangis di bahu ibunya. Sudah Mbak, cukup, sahutku. Kami sudah membawa ke orang pintar, Kiai, termasuk ke Mas Salman ini tidak membuahkan hasil, sahut bapaknya Rani. Oh, jadi begitu ya Pak. Kebetulan saya masih bujang. Saya yakin insya Allah bisa menjadi imam bagi Mbak Rani, sahut Tono yang kepedean. Hei Ton, orang sedih malah bilang gitu. Emangnya lo mau nikah sama genderuwonya? Timpalku. Gak sopan kamu Ton, ucapku lirih. Maaf mas, maaf semuanya, saya lancang. Saya hanya berniat ingin membantu saja kok, jawab Tono. Rani masih menangis di bahu ibunya, tidak menghiraukan perkataan Tono. Dan mereka yang berada di ruang tamu Rani hanya diam seakan tak memperdulikan ucapan Tono barusan. Udah Ton, sudah, ayo kita bantu saja mereka, kataku. Coba semua duduk diam dulu, perintahku. Setelah itu aku melihat dengan mata batinku bahwa Rani ini selalu diikuti oleh sesosok makhluk besar tinggi dan berbulu hitam.
Makhluk ini adalah makhluk kiriman yang mengikat Rani sehingga akan mengganggunya jika dia akan menikah. Setelah itu Rani aku suruh duduk tegap di depanku. Aku mencoba untuk memperlihatkan sosok makhluk itu kepada mereka semua. Aku yang duduk diam sambil berdoa, dari jauh kutekan tepat di ulu hatinya. Bersamaan dengan itu, rintik hujan mulai turun dan genting mereka mulai bersuara. Ada mau apa kalian? Suara Rani yang tiba-tiba menjadi besar seperti suara laki-laki. Semua yang berada di ruang tamu tersebut merasa takut dan kaget, disertai lampu ruang tamunya yang mulai meredup. Suara bolham lampu di ruang tamu pecah. Malam disertai hujan mulai lebat serta gelapnya ruang tamu kala itu. Sontak ibunya langsung lari mendekap suaminya. "Pak, Rani kenapa, Pak?" ucap ibunya yang ketakutan. "Bapak juga nggak tahu, Bu," jawab bapaknya yang menahan rasa takut. Dalam kegelapan itu, Rani masih tetap dalam kuasa setan itu. Dia hanya diam untuk mengikuti gerakan dan ucapan setan berbulu hitam. Sedang dua orang tuanya saling berpelukan, menggeser tempatnya ke pojok ruangan dengan meringkuk ketakutan. "Ada apa ini? Kok sampai saya nggak tahu ada makhluk kayak gitu di keponakanku?" tanya Mbah Salman gemetaran dengan tangannya beberapa kali menepuk pundakku. "Inilah Mbah, sosok yang tinggal di tubuh Rani selama ini," jawabku. Mas Umar, ayo pulang," celetuk Imron yang mematung gemetar dan kedua tangannya diketuk ke dadanya. "Diam kamu, Pron," sahut Tono seakan tak memperdulikan ketakutan Imron. "Hei iblis, sekarang cepat keluarlah dari tubuh Rani sekarang juga," bentakku. "Ada apa anak muda? Keluar dari tubuh gadis ini. Sudah berapa dukun atau orang pintar yang dihabiskan orang tuanya untuk mengusirku dari tubuh ini, tapi tidak ada yang bisa, apalagi kamu yang masih muda," sahut sosok setan yang ada di dalam tubuh Rani. "Hei, jangan sombong kamu. Kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan," tegasku. Saat itu juga aku keluar dari tubuh kasarku. Aku langsung melesat mencekik leher hantu yang berbulu hitam itu dengan tangan kiriku. "Memangnya kau siapa berani sampai melawanku?" jawabnya sambil kesakitan. "Aku orang miskin dari kampung. Memangnya kenapa?" jawabku asal. "Sialan, tanganmu panas sekali," jawab setan yang menggeram kepanasan karena cekikanku. Saat itu juga aku bersiap membakarnya. Setelah genderuwo itu merasa kesakitan, dia menyuruh 3 anak buahnya yang tiba-tiba muncul dan menyerangku dari depan. Aku rasa mereka dari halaman depan rumah Rani, mereka yang sudah lama menempati sesuatu di pojok halaman depan rumahnya sebagai tempat tinggalnya. Secara cepat kuayunkan bogem mentahku dan menebas mereka satu persatu dengan tangan kosongku. Suara terbakarnya ketiga anak buah setan itu. Genderuwo ini tidak dapat berkata apa-apa lagi melihat ketiga anak buahnya terbakar olehku. Di saat yang sama, aku yang sudah kembali mencekik lehernya. Sambil aku berdiri di sampingnya, dia hanya bisa melihat ketakutan atas tindakanku tadi kepada 3 anak buahnya. "Ampun, sekarang juga aku akan keluar dari sini. Tapi jangan bakar aku," geramnya. "Baik, sekarang secepatnya keluar dari tubuh gadis itu," perintahku. Setelah itu dia mulai berlahan keluar dari tubuh Rani, gadis yang cantik tapi sampai sekarang masih belum bisa menikah.
Sebenarnya kau disuruh siapa dan apa yang dijanjikan oleh orang yang menyuruhmu? Aku disuruh oleh laki-laki yang pernah merasa disakiti gadis ini. Laki-laki itu siap memberi makan apa saja kepadaku, asal aku bisa menggagalkan gadis ini jika mau menikah untuk seumur hidupnya, jawab sosok setan berbulu hitam itu. Sekarang pergilah dari sini selamanya, atau kembali ke tuan yang memberi makanmu. Kembalilah kepada pemberi tumbal untukmu. Jika kau ganggu mereka lagi, aku akan membunuhmu saat itu juga. Perintahku. Hantu itu terlihat pergi dan lari dengan sangat cepat, disertai kabut hitam yang samar-samar terlihat dari kegelapan ruang tamu Rani. Waktu itu aku segera kembali ke tubuh kasarku yang telah lama duduk di depan Rani. Aku mulai membuka mata, semua masih dalam keadaan hening dan sepi malam itu. Mas, gimana mas? Sudah mas? Tanya Tono penasaran. Sudah beres Ton, jawabku sambil menoleh ke wajah Tono. Kondisi Mbak Salman beserta keluarga adiknya masih diam ketakutan dan menatap heran. Seumur-umur Nak Umar, baru kali ini sangat terlihat nyata bahwa memang makhluk sejenis genderuwo ada. Aku yang belajar berpuluh-puluh tahun belum pernah mengalami hal semacam ini, ucap Mbah Salman. Masa Mbah? Jawabku heran. Iya Nak Umar, aku benar-benar tidak tahu hal semacam ini dalam hidupku, katanya dengan tatapan herannya kepadaku. Malam itu keadaan sudah kembali normal. Rani dan keluarganya pun yang awalnya kaget dan takut sudah kembali tenang. Aku bersama Mbah Salman dan kedua kawanku kembali pulang ke rumah Mbah Salman. Malam itu aku ingin secepatnya beristirahat di rumah Mbah Salman karena sudah merasa sangat capek dan lelah hari itu. Saat azan subuh berkumandang, aku masih di rumah Mbah Salman. Kami semua berangkat ke masjid bersama. Setelah menjalani ritual wajib, kami kembali ke rumah Mbah Salman, tapi masih gelap pagi itu. Kami semua berkumpul di teras rumah Mbah Salman, kecuali Mbah Salman yang masuk ke dapur untuk membuatkan minuman buat kami. Mas, comblangin aku dong sama Rani, pinta Tono memecah keheningan pagi itu. Minta sendiri saja Ton, ke Mbah Salman atau ke orang tuanya. Kan kamu sudah dewasa, ngapain nyuruh aku? Jelasku. Ya enggak gitu mas, kan yang deket sama keluarganya Rani kan sampean mas, terang Tono. Ribet amat sih kamu Ton, udah besar masa masih nggak berani, jawabku. Memang Tono jomblo sejati hingga umur 30. Otaknya rada mesum, tapi takut sama cewek. Biasa karena dulu waktu sekolah tidak pernah satu kelas sama yang namanya perempuan. Selang beberapa menit, tibalah Mbah Salman dengan membawa minuman hangat. Mbah Salman berjalan masuk ke dalam rumahnya untuk menaruh perlengkapan ibadahnya di dalam. Mas, sekarang jamaahnya di masjid Mbah Salman banyak, terang Imron. Masa Pron? Tanyaku. Iya mas, tidak seperti waktu kita pertama kali kemari. Jumatan saja kurang dari 10 orang. Mulai kemarin lusa, aku dan Mas Tono di sini sudah mencapai 5 saf. Ya sekitar 51 orang lah mas, jawab Imron. Iya Nak Umar, betul kata Mas Imron. Sejak meninggalnya kakakku, masjidnya mulai ramai, terang Mbah Salman. Loh, kapan meninggalnya Mbah? Tanyaku ke Mbah Salman.
Sehari setelah Mbak Salman minta maaf ke kakak dan menyiram ke sekeliling masjid dengan bekas air wudhunya kakakku. Sebetulnya itu tujuannya apa mas yang sampean suruh itu? Tanya Mbah Salman. Oh itu mbah, sebenarnya bekas air wudhu dari kakak mbah itu adalah air yang didoakan kakak Mbah Salman. Dengan sendirinya benturan energi jahat yang ditanamnya termakan oleh doanya sendiri. Semua akan kembali kepada yang membuat. Energi jahat sebesar itu akan kembali mengenai orang yang menanamnya. Karena Mbah Salman sudah bisa ikhlas, pasrah dan menyayangi orang yang memusuhi Mbah Salman. Ya, aku sendiri juga tidak tahu Mbah bakal terjadi seperti ini. Padahal cara ini adalah cara yang dicontohkan oleh guruku saat aku belajar dulu. Jelasku. Jam 6 pagi setelah kami berbincang-bincang di teras Mbah Salman, aku berjalan-jalan bersama kedua kawanku ini. Ya biasalah kami mengecengi Rani karena requestnya. Kelihatannya saat itu Tono sangat berminat sama Rani. Tono pun sudah lebih dari cukup umur untuk waktunya berumah tangga. Di sini aku berniat untuk membantunya untuk menyempurnakan imannya. Saat kami berjalan tepat di depan rumahnya, kami bertemu ibunya Rani sedang menyapu di depan rumah. Bu, gimana kabarnya? Udah sehat Mbak Rani? Tanyaku. Sudah mas, pagi-pagi dari mana saja ini? Dari jalan-jalan bu, jawabku. Ini bu, Tono nyariin Rani dari kemarin. Katanya minta langsung ijaban saja sama Mbak Rani, gak usah lamar-lamaran. Terang Imron. Pron, jangan asal ngomong lu kalau bicara, bentak Tono, malu-malu dan mengharapkan. Iya bu, ini Tono kelihatannya suka sama anak ibu, ucapku. Iya gak apa-apa, kalau mau suruh keluarganya kemari ke rumah ibu. Toh Mas Tono juga orangnya baik, jawab ibunya Rani. Oh ya udah bu, kalau begitu nanti biar saya secepatnya yang nganterin Tono kemari sama bapaknya, kataku. Kami kembali ke rumah Mbah Salman. Aku lihat Mbah Salman sudah menyiapkan makanan untuk kami bertiga. Mbah, maaf selama ini di sini aku ngerepotin Mbah, kataku dengan sungkan. Gak apa-apa Nak Umar, saya juga sangat berterima kasih. Masalah bisa selesai satu persatu. Kalau Mbah Salman ada waktu, silakan main ke gubuk kecilku Mbah, pintaku. Iya Nak Umar. Kulihat Tono sedang mengangkat teleponnya, sedang kami bertiga masih menikmati sarapan di siang hari dari Mbah Salman. Mas, ini ada telepon katanya dari Mas Andi, kata Tono, sambil berjalan memberikan ponselnya kepadaku. Oh iya, mana? Sahutku. Halo, ini Mas Umar, tanya Andi. Iya mas, ada apa? Mas, Mbak Ana ini sudah aku ikat di kamar tidurnya. Kami semua sudah kewalahan sejak pagi tadi. Mas Umar kemana saja sama Mas Tono kok baru bisa dihubungi? Oh iya, soalnya tadi habis jalan-jalan. Emangnya ada apa mas? Ini kan sudah aku ikat pakai rantai mas. Tadi aku ikat dengan rafia, terus terakhir pakai tampar. Tapi tali-tali itu putus semua mas karena kekuatan Mbak Ana. Soalnya ini tadi reaknya dari kemarin ngamuk mas. Suara Mbak Ana jadi besar dan hanya bilang malam ini malam terakhirnya. Maksudnya gimana mas? Tanyaku dengan menghentikan sarapanku. Malam ini Mbak Ana akan dijadikan tumbalnya. Ah, tolong mas, teriak pria dan wanita dari dalam telepon Andi. Sudah mas, cepat ke sini, jawab Andi dengan cepat dan menutup teleponnya. Ya sudah mas,
Aku langsung ke rumah sampean sekarang, jawabku. Waktu itu aku langsung membereskan perlengkapanku dan meminta izin kepada Mbah Salman untuk pamit. Mbah, saya mau pamit langsung, Mbah. Mau ke rumah Ana, katanya malam ini mau dibunuh dan dijadikan tumbal, kataku ke Mbah Salman. Sejenak Mbah Salman diam, menundukkan kepalanya serta jari-jarinya menghitung sesuatu yang tak ku mengerti. Benar nak, malam ini adalah malam bulan purnama sempurna. Upacara mereka biasanya dilakukan di malam seperti ini, jawabnya. Sekarang kamu cepat balik ke rumah temanmu nak, dan hati-hati. Ton, Pron, ayo cepat kemasi barangmu, kita ke rumah Ana sekarang, kataku dengan tergopoh-gopoh. Lah, ada apa mas? Tanya Tono. Udah, nanti dijelaskan di jalan, sahut Imron. Kami bertiga langsung meluncur ke rumah Ana. Di waktu perjalanan, ku ceritakan kondisi Ana dan Andi kepada Tono dan Imron. Karena hari itu aku merasa sangat genting sekali. Waktu itu aku suruh Tono memacu mobilnya dengan kecepatan penuh agar bisa menyelamatkan hidup Ana.